Halo, saya Farel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perfect tense. Di antaranya adalah yang pertama, mengungkapkan suatu peristiwa yang telah dilakukan dan masih belum terselesaikan. Yang kedua, menyatakan suatu kejadian tanpa perlu waktu. Yang ketiga, mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi dan ada dampak yang dirasakan. Yang keempat, menyatakan suatu pencapaian atau hasil. Yang kelima, menyatakan suatu kejadian yang sering terjadi dalam beberapa kali di masa lalu. Yang keenam, menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu namun waktunya tidak jelas. Yang ketujuh, menjelaskan suatu kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Sekian, terima kasih mengenai fungsi perfect tense. Halo semuanya, saya Sinta. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya tentang present perfect tense. Jadi, present perfect tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu tetapi masih berkaitan hingga saat ini. Yang artinya, kita tidak menggunakan keterangan waktu yang spesifik. Dalam simple present, kita menggunakan adverb yang artinya keterangan waktu yang meliputi never yang artinya tidak pernah atau ever yang artinya pernah dan lain sebagainya. Nah, dalam present perfect tense itu kita sering banget menjumpai kata just atau recently yang artinya penekanan yang baru saja terjadi. Di sini juga ada verbal sentence. Ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka kita akan menggunakan unsur have. Dan kalau subjeknya she, he, it, kita menggunakan unsur has. Kemudian kita tambah verb atau kata kerja ketiga. Selanjutnya kalimat negatif. Sama, kita lihat dulu subjeknya apa. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka kita tambahkan have. Kalau subjeknya she, he, it, kita akan tambahkan unsur has. Bedanya, setelah have atau has, kita akan tambahkan kata not. Dan dilanjut dengan verb atau kata kerja ketiga. Di sini juga ada interrogatif. Bedanya itu have dan has itu kita letak di depan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, maka have dan has itu akan diletak di depan tergantung subjeknya apa. Kalau I, you, we, they, maka unsur yang dipakai adalah have. Dan kalau subjeknya she, he, it, maka unsur yang dipakai has. Setelah subjek, maka kita tambahkan verb 3 atau kata kerja ketiga. Jangan lupa setelah itu kita tutup dengan tanda tanya atau question mark. Sekian dari saya. Saya Dini Handayani Harahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kalimat dari present perfect tense. Rumus dari present perfect tense yaitu subject plus have atau has plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu she has cooked for breakfast or I have finished the homework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alistiawati. Okay, here I will give an example of a negative sentence about the perfect tense. Dengan rumus subject, have not atau has not, lalu kata kerja ketiga yaitu verb. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu I haven't read the books. I haven't read the books yang artinya saya belum membaca buku itu. Contoh lain, they have not finished the homework. They have not finished the homework yang artinya mereka belum menyelesaikan PR. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Dian Pranata. Baiklah, di sini saya akan memberikan
Beberapa example of perfect tense interrogative sentence. Memberikan beberapa contoh kalimat tanya perfect tense. Example number 1. Have you complete your task? Sudahkah kamu menyelesaikan tugasmu? Example number 2. Have you ever seen snow? Pernahkah kamu melihat salju?